Jenny Feng Shui, apa kabar? Sekarang saya masuk ke Dear Jenny dan pertanyaan ini adalah pertanyaan yang masuk 3 minggu yang lalu di Instagram dan minggu ini di Instagram serta di YouTube channel Jenny Feng Shui. Saya mulai ya teman-teman sambil mengisi waktu kala PSBB. Saya masuk dari pertanyaan pertama ya. Dari UC81. Wah, 81 ini sio ayam dan tepat sekali. Aku sio ayam. Suami sio babi. Rumah hadap barat. Ada tanaman gantung di belakang dan teras atas. Ada pohon mangga dan jambu. Gimana peruntungan? Sudah 1 tahun lebih suami nganggur. Jelas aja, kamu punya tanaman mangga dan jambu. Tahu nggak sih? Kalau menurut saya, tanaman ini keduanya harus dipangkas dan ganti dengan tanaman yang baik secara feng shui, yaitu bunga, supaya indah kehidupan kalian. Sedangkan pohon jambu dan mangga membuat gelap kehidupan kalian. Coba ya, tolong dipangkas, ditebang, dan ganti dengan tanaman yang baru. Untuk kamu yang bersio ayam, sebaiknya jangan banyak maunya dulu. Tahun ini harus prihatin, sedangkan suami yang bersio babi harus tetap kerja semangat pelan-pelan ya. Dan memang tahun ini bukan tahun yang mudah, tapi pasti bisa. Tahun perubahan. Saya masuk lagi ke pertanyaan kedua ya. Dari Lim29. Kayaknya nih Lim sering banget masuk ya. Makasih ya Lim. Kamu udah rajin ikutin Jenny Feng Shui di Instagram ataupun juga di YouTube channel. Lim bertanya, usaha restoran dan jasa perekrutan PT Serafina Daya Mandiri. Wah, lengkap banget ya. Konsultasi nama PT aja Lim. Karir sebagai karyawan, bagaimana ya? Suami tanggal 14 Agustus 87, sedangkan si Lim tanggal 29 Januari 85. Nah, ayo. Jadi menurut saya, suami kamu ini 50-50. Ada hoki dan ada masalah. Tapi Lim, kayaknya tahun kemarin kamu udah hoki. Jadi suami kamu hoki berhubungan dengan sio babi dan masalah berhubungan dengan sio ayam. Sedangkan unsurnya adalah kayu lemah. Jadi kayaknya suami ini harus berhati-hati, sebaiknya kerja sebagai profesional aja deh. Dan kamu Lim, kalau kamu menjadi pengusaha boleh, apalagi unsur kamu tanah kuat, keras. Kalau kamu bekerja sebagai profesional, kamu pasti banyak yang gak suka. Bekerja bidang perekrutan sebenarnya masih bisa, tapi sangat butuh strategi. Belum bagus sekarang sih, mungkin akhir tahun. Dan restoran juga lagi berat. Kita lanjut lagi ya dengan pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga dari Roma Sitanggang. Hai Roma, di sini aku sio macan, suami sio tikus. Tanya kondisi keuangan, karir, serta usaha yang cocok. Menurut saya sio macan tahun ini keuangan harus menurunkan sedikit gengsinya ya. Jangan terlalu gengsi, udah apa adanya aja lah, kalau nggak mampu udah nggak usah dipaksain. Sedangkan untuk istrinya yang bersio tikus boleh hemat sih, memang sio tikus hemat. Tapi ingat ya, hemat dan pelit itu tipis bedanya. Jangan terlalu pelit, akibatnya kamu menderita loh. Tetap mengatur strategi keuangan. Saya lanjut lagi ya dengan pertanyaan yang berikutnya. Adalah pertanyaan untuk Rosa Warat. Aku sio kuda. Tahun ini apa yang terbaik untuk peluang bisnis saya? Karena suami sudah meninggal dunia 5 tahun yang lalu. Wow, udah lama ya. Mestinya udah bisa lebih bagus. Saat ini ada bisnis di bidang tambang. Tapi memang bidang tambang tahun ini agak sedikit perlu berstrategi. Jadi bukan yang bagus sekali. Kayaknya kamu harus pelan-pelan berganti bidang. Sedangkan sio kuda juga sedang berat nih. Jadi harus berstrategi. Intinya tahun ini jangan banyak maunya dulu deh. Bertahan supaya tetap stabil juga udah bagus. Kita lanjut lagi ya dengan Wahyu Indirawati. 30 Desember 1988. Karir dan keuangan. Kalau menurut saya, sionya naga. Naga tahun ini lagi bagus. Catatan nih buat yang bersio naga. Maksimalkan diri. Apalagi naga bulan Desember. Hoki berhubungan dengan sio monyet. Tapi hati-hati. Biasanya sio monyet itu suka banyak akal, cerdik, dan lihai. Jangan sampai tertipu ya sama sio monyet. Lalu tahun ini sedang bagus. Jadi benar-benar do your best. Tapi dengan strategi. Kita lanjut kembali ya dengan Akoe garis bawah Rins. Suami September 1976, saya ular Desember
1977. Kamu berdua ular naga deh, ular naga panjangnya. Dan menikah di tahun 2013. Nah teman-teman, tips juga nih buat teman-teman yang menikah tahun 2013, harus berhati-hati terhadap hubungan cinta kalian. Jangan sampai masalah ya, sebab tahun ular pada saat 2013 itu memang tahun yang agak berat buat pernikahan. Tapi tentunya bisa dihadapi asal kalian berdua kompak. Dan ini menurut saya suami lagi bisa bagus, tapi hati-hati tebar pesona sana sini. Jaga diri ya buat suaminya. Nah, sedangkan untuk istrinya nggak boleh negatif thinking supaya suaminya nggak capek. Kita lanjut lagi ya. Dedi Galaris. Dia bertanya, putra kedua kami berkebutuhan khusus, tepatnya autis ringan. Oh tenang aja, autis ringan. Tanggal 28 Agustus 2014 jam 6 sampai jam 6.30 pagi. Apakah bisa normal kembali? Melihat dari keseimbangannya, memang kelihatannya putra kalian berunsur logam kuat. Jadi memang perubahannya tidak bisa cepat-cepat. Tapi yang bisa membawa keberuntungan adalah shio babi. Jadi tentunya kalau yang mengasuh bersio babi atau mungkin bisa jadi orang tua angkat ataupun orang terdekat bersio babi atau bulan November bisa pelan-pelan membawa keberuntungan. Apalagi usia 29 pada 23 bisa baik. Jadi kayaknya sih di atas 20 tahun bisa terjadi perubahan. Tenang aja. Kita lanjut lagi ya dengan Michael Chunpo. Anak saya 7 Desember 1993. Wah, bersio ayam nih, tentunya memiliki daya tarik yang tinggi ya. Biasanya sio ayam itu menarik. Tapi di sini katanya pekerjaannya sekretaris merangkap legal di perusahaan developer. Karir tidak ada kemajuan. Apakah anak kamu tidak ketinggian harapan? Biasanya sio ayam itu suka ketinggian harapan tuh. Dan kalau dilihat di sini, unsur anak kamu adalah air kuat. Dan sistem pengaturannya agak kurang. Itulah sebabnya mungkin kenapa dia tidak naik-naik jabatan. Dan lalu ide bisnis juga kurang, serta tidak mudah berekspresi. Menurut saya sih tetaplah bertahan di tempat itu. Cukup untuk stabil aja udah bagus tahun ini. Jangan banyak maunya dulu ya, kasih tahu anaknya, apalagi sio ayam. Jangan ketinggian harapan buat sio ayam. Kita lanjut kembali ya, dengan Dila Serina. Aku sama orang tuaku dan suami berencana membuat sebuah usaha. Wah, bagus. Orang tuaku 14 Januari 1964. Suami 24 Februari 1992. Bergerak bidang logistik dan spare part. Menurut saya, Dila memang orang yang bagus. Jadi kamu memiliki keberuntungan bagus dan kamu juga tipe pemimpin. Jadi kelihatannya nih Dila yang bisa mimpin. Sedangkan untuk suami Dila, hati-hati. Dia berpeluang tertipu atau unfinished. Memang dia tipe pemimpin juga yang terlihat gagah. Tapi terkadang gagahnya itu nggak masuk akal. Jadi suami Dila harus pelan-pelan ikut istrinya ya. Sedangkan untuk orang tuanya itu bagus berhubungan dengan spare part. Karena unsurnya adalah lemah, logam lemah. Jadi mungkin kalau unsur spare part ada baiknya yang mencari source untuk spare part dan logistik adalah orang tua. Sedangkan yang untuk memasarkan Dila dan suaminya. Kita lanjut lagi ya. Yang terakhir adalah YHN Lim 97. Dia bertanya, saya bersio kerbau lahir menjelang subuh. Mau tanya, peluang bisnis yang tepat apa? Dan karir bagaimana? Serta kalau untuk pasangan yang cocok apa? Waduh, banyak banget sih kamu. Hari gini masih kekurung di rumah banyak maunya. Nggak boleh banyak maunya ya. Memang sio kerbau tahun ini harus menahan diri. Bisa bertahan stabil dan tidak masalah dengan keluarga juga udah bagus. Jadi sebaiknya jangan cari pasangan dulu nih. Tapi sih, kalau kamu mau mencari pasangan, saya kasih tips aja ya. Hindari yang bersio monyet dan sio ayam. Karena mereka-mereka itulah yang bisa memainkan hati kamu. Sementara kamu sendiri nih tipe orang yang sayang keluarga dan cenderung menanggung beban keluarga. Kalau untuk karir, buat YHN Lim 97, sebaiknya menurut saya tahun ini memang biasa aja. Jadi jangan berganti bidang dulu atau jangan memulai usaha lain-lain dulu. Bertahan aja dulu tahun ini. Kalaupun mau memulai yang baru, saya sarankan akhir tahun aja ya.
Nah teman-teman, kayaknya itu dulu ya jawaban Dear Jenny untuk 3 minggu yang lalu dan minggu ini. Tetap ya, buat teman-teman yang masih mau bertanya, Dear Jenny tetap akan menjawab. Silahkan isi di kolom komentar di bawah ini ya. Akan dijawab Dear Jenny di bulan depan. Dan buat teman-teman sekalian, jangan lupa ya, dalam masa PSBB dan work from home ini, kalian harus tetap semangat tapi realistis. Jangan banyak maunya dulu deh. Oke teman-teman, demikianlah Dear Jenny buat teman-teman sekalian. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Jenny Feng Shui, Friends for Life.